Kembali lagi di channel BBCell Review. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan unboxing dan review sedikit HP Vivo penerus dari series Y16, yaitu ada Vivo Y17s. HP ini sudah dirilis resmi di Indonesia pada pertengahan bulan September kemarin, jadi masih baru banget. Untuk harga resminya ada dua varian, 4/64 dibanderol dengan harga resmi Rp1.599.000 dan varian 6/128 GB dibanderol dengan harga resmi Rp1.999.000. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja. Oke, ini sudah dibuka, kita langsung disambut dengan HP Vivo Y17s, letaknya paling atas. Terus ada IMEI. Kita buka lagi. Kita dapat softcase bawaan. Terus seperti biasa ada buku panduan dan buku garansi. Lanjut lagi, kita dapat kepala charger dan kabel data. Untuk outputnya masih 15 watt fast charge ya teman-teman, jadi pengecasannya masih standar, belum yang kenceng-kenceng banget. Kabel datanya pastinya udah Type C. Terus tidak ketinggalan juga kita dapat SIM ejector. Untuk keseluruhan kelengkapan dashboard dari Vivo Y17s ini udah terbilang lumayan lengkap. Oke, sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini masih dibungkus, kita buka dulu. Dan ini adalah penampakan dari Vivo Y17s. Yang sedang saya pegang ini varian dari warna hijau ya teman-teman. Untuk varian warna hijaunya cakep, warnanya lebih condong ke hijau army agak gelap, hampir mirip dengan iPhone warnanya. Terus ada satu varian warna lagi, yaitu warna ungu, yang pastinya juga nggak kalah cakep dari varian warna hijau. Buat bagian desainnya, Vivo Y17s juga memiliki desain yang bagus, kalem dan elegan. Bagian frame sampingnya udah flat, modul kameranya udah kekinian banget, ukuran HP-nya juga nggak kegedean, feel-nya pas dipegang di tangan cukup nyaman. Terus buat bagian casing belakangnya ini sudah dibalut dengan dynamic design, yang dimana teksturnya seperti matte, halus, terus tahan goresan dan tahan sidik jari. Buat bagian samping kanan ada tombol power dan fingerprint, terus atasnya ada tombol volume. Buat bagian atas ada SIM tray, buat bagian samping kiri tidak ada apa-apa. Buat bagian bawahnya ada speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan jack audio. Untuk speaker dari Vivo Y17s ini masih single speaker ya teman-teman. Untuk SIM tray-nya triple slot, jadi bisa dipasang dual kartu SIM dan micro SD secara bersamaan. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian layarnya. Vivo Y17s dibekali layar dengan panel IPS LCD ukuran 6,56 inch, resolusinya masih di HD+, refresh rate-nya juga masih standar 60 Hz. Tapi buat kecerahan maksimalnya bisa sampai 840 nits. Desain layarnya masih menggunakan desain layar water drop. Untuk bagian layarnya, Vivo Y17s ini dibekali layar dengan spesifikasi yang masih standar, paling di tingkat kecerahan layarnya yang cukup tinggi, berguna banget buat pemakaian di outdoor. Gambar yang dihasilkan dari layar Vivo Y17s ini udah lumayan bagus, tapi agak kurang tajam untuk warnanya. Tapi misal mau dipakai buat nonton dan lain-lain, udah bisa banget buat manjain mata. Untuk desainnya masih menggunakan desain layar water drop, dan buat bezelnya belum terbilang yang tipis, masih cukup jelas terlihat terutama di bezel bawahnya. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian performa. Vivo Y17s dibekali chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer, dibekali RAM 4/64 dan 6/128. Nanti juga ada RAM expansionnya yang bisa kita set sampai 6 GB. Untuk operating sistemnya sudah menggunakan Android 13, Vantage OS 13. Buat bagian baterainya dibekali baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan 15 watt fast charge.
Untuk bagian performa, Vivo Y17s ini memiliki performa yang belum terbilang kencang, tapi bukan berarti performanya jelek. Dapur pacu yang dipakai menggunakan MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Chipset yang biasa dipakai di HP 1 jutaan sekarang. Performanya standar, buat main game masih oke, asalkan jangan buat main game yang berat-berat. Buat mencukupi kebutuhan harian seperti main sosmed, buka aplikasi banyak, nonton dan lain-lain, juga masih nyaman untuk dijalankan. Jadi buat performa, Vivo Y17s ini masih bisa banget untuk memenuhi kebutuhan kita di zaman sekarang. Untuk skor AnTuTu-nya mencapai di angka 265 ribuan. Ini saya pakai varian yang 6/128 ya teman-teman. Dicoba buat main game Mobile Legends, bisa kita dapatkan di setelan grafis tinggi dan refresh rate yang tinggi. Selama permainan masih aman dan lancar. Dicoba buat main game PUBG, bisa kita mainkan di setelan grafis HD High, Balance Ultra dan Smooth Ultra. Walaupun sensor gyronya kurang sensitif, selama permainan masih aman dan cukup nyaman untuk dimainkan. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke bagian sektor kamera. Vivo Y17s dibekali dual kamera pada kamera belakangnya. 50 megapiksel untuk kamera utamanya, 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Sedangkan buat kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Untuk perekaman videonya di kamera depan maupun kamera belakang sama aja bisa kita dapatkan di 1080p 30 fps tanpa fitur ultra stabilizer. Untuk hasilnya kita langsung bisa lihat pada video ini. Lanjut lagi yang terakhir, sekarang kita ke bagian fitur tambahan. Di bagian performa sudah dibekali dengan RAM expansion yang bisa kita set sampai 6 GB. Ada fitur flex drop yang memudahkan kita untuk multitasking aplikasi. Ada juga fitur ultra game mode yang bisa menambah performa gaming. Di bagian keamanan sudah dibekali dengan side fingerprint dan face unlock. Di bagian build quality-nya sudah dibekali dengan IP54 yang tahan terhadap cipratan air dan debu.
Oke, sekarang buat kesimpulannya, Vivo Y17s ini adalah smartphone yang memiliki desain bagus, tapi untuk performa dan lain-lain masih tergolong yang standar di kelas harganya. Buat dipakai keseharian di zaman sekarang masih oke lah, apalagi sudah dibekali dengan RAM dan internal yang cukup memadai, karena aplikasi yang dipakai di zaman sekarang ukurannya besar-besar, jadi minimal ya 128 GB untuk internalnya. Semua itu kembali lagi ya ke kita tergantung kebutuhan dan selera. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua tertarik dengan HP Vivo Y17s ini? Untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang ingin membeli HP Vivo Y17s ini, bisa langsung datang aja ke toko kami BBCell Salomerto yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5 Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di sebelah Sate Barokah ya teman-teman. Dan untuk yang di luar kota, tenang aja, BBCell ada all shop via Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video dari BBCell Review. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa.